Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar? Teman-teman, Indonesia kaya akan kebudayaan. Salah satunya adalah cerita rakyat. Teman-teman suka tidak mendengar cerita rakyat? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. Begini ceritanya. Alkisah. Di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo hidup sebatang kara dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Nah, suatu malam Mbok Rondo bermimpi didatangi sosok makhluk raksasa yang sangat besar. Makhluk itu menyuruh Mbok Rondo untuk pergi ke tengah hutan dan mengambil sebuah bungkusan yang ada di bawah pohon besar. Esok harinya, Mbok Rondo teringat akan mimpinya itu. Ia bergegas pergi ke hutan, ke tempat yang ditunjukkan oleh makhluk itu. Betapa terkejutnya Mbok Rondo. Sesampainya di hutan, ia menemukan sebuah bungkusan yang berisi biji timun. Tanpa ia sadari, sosok makhluk raksasa pun muncul di hadapannya. Ia ketakutan. Ampun, Tuan raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Ho, aku tidak akan memakanmu, janda tua. Bukankah kau menginginkan seorang anak? Lekas kau tanam biji itu, kelak kau akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, kau harus menyerahkannya kepadaku jika anak itu sudah dewasa, untuk kujadikan santapanku. Ho. Mbok Rondo pun segera pulang ke rumah dan menanam biji itu di halaman belakang. Setelah 2 minggu, tanaman itu pun sudah berbuah banyak. Dari banyaknya buah yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan, dan jika terkena sinar matahari, buah itu akan berkilau seperti emas. Mbok Rondo segera mengambil buah yang paling besar itu dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Astaga, ternyata ada bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo segera menimang bayi itu. Mbok Rondo menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Ia merawat dan mendidik timun emas dengan penuh kasih sayang. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Kini timun emas sudah tumbuh menjadi gadis yang jelita. Hari yang dijanjikan dengan raksasa itu pun tiba. Mbok Rondo menceritakan semuanya kepada Timun Emas. Mendengar cerita itu, Timun Emas tersontak kaget. Aku tidak mau ikut raksasa itu, Ibu. Aku sayang sama Ibu. Mbok Rondo pun mencari cara agar anaknya bisa selamat dari raksasa. Ia pun menyuruh Timun Emas untuk berpura-pura sakit. Raksasa itu pun datang. Maafkan aku, raksasa. Anak itu sedang sakit keras. Bagaimana jika 3 hari lagi kau kembali? Aku akan menyembuhkan penyakitnya dulu. Raksasa itu pun setuju dan langsung menghilang. Suatu malam, Mbok Rondo mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan pertapa di Bukit Gandul.
Esok harinya, Mbok Rondo pun pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil kepada Mbok Rondo yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa pun menjelaskan khasiat-khasiat dari benda-benda itu. Mbok Rondo pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo menceritakan pemberian pertapa itu kepada timun emas. Esok harinya pagi-pagi sekali, bumi berguncang, pertanda raksasa datang. Ho, di mana timun emas? Cepat serahkan padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara yang menggelegar. Mbok Rondo segera mengambil pemberian pertapa itu dan memberikannya kepada timun emas sambil berpesan, "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu." "Mbok Rondo, di mana timun emas?" kata raksasa itu sudah tidak sabar. "Maafkan aku, Tuan Raksasa. Ternyata timun emas sudah pergi." "Apa kau bilang?" geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat timun emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, raksasa itu pun langsung mengejar timun emas. Timun emas teringat akan pemberian pertapa itu dan langsung menaburkan biji timun ke sekitarnya. Sungguh ajaib, teman-teman. Biji timun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya sangat besar. Raksasa berhenti ketika melihat biji mentimun terhampar di depannya. Dengan rakus, raksasa langsung melahapnya sampai tak ada yang tersisa sedikit pun. Setelah kenyang, raksasa kembali mengejar timun emas. Timun emas teringat akan pemberian pertapa itu dan menaburkan jarum ke tanah. Seketika jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa berusaha menembusnya, walaupun badan dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Namun raksasa tidak pantang menyerah. Ia pun berhasil melewati hutan bambu yang lebat itu dan terus mengejar timun emas. Timun emas teringat akan pemberian pertapa itu yang sisa 2. Timun emas segera membuka pengikat garam dan menaburkannya ke arah si raksasa. Seketika garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu meronta-ronta. Timun emas kembali melemparkan terasi ke arah si raksasa. Seketika teman-teman, yang tadinya lautan sekarang berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Si raksasa berusaha meronta, tapi usahanya sia-sia. Pelan-pelan raksasa itu tenggelam ke dasar. Kini timun emas bisa bernapas dengan lega. Timun emas segera pulang ke rumah. Dari kejauhan nampak Mbok Rondo yang sedang menunggu timun emas. Kiranya wanita itu khawatir dengan anaknya. Sekian cerita tentang timun emas. Berdasarkan cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan usaha dan doa, pertolongan Tuhan pun akan segera tiba. Kalian jangan menyerah ya teman-teman. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi.